marketnya nggak libur, tapi memang total transaksi hari ini tuh hanya sebesar 5 triliun, dikit banget itu. Padahal biasanya IHSG itu hariannya tuh rata-ratanya itu 15T. 10T itu udah bisa kita bilang sepi. Nah sekarang itu benar-benar ada di bawah 10 triliun. Yang which is ini angkanya sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi, ada tapinya nih. Malah ketika market sepi kayak gini, pelan-pelan IHSG naik nih. Kelihatan kan di sini? Kalau aku coba, nah ini kan kelihatan nih. IHSG secara teknikal walaupun secara volume value transaksinya sepi, tapi secara patternnya jadi bagus. Dia berpotensi ngebentuk double bottom kalau misalkan berhasil nembus angka 6.860. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman bisa langsung bisa langsung coba perhatikan saham-saham big caps-nya nih. Ini kan tadi minggu lalu kita bahas Indofood sama ICBP. Kita lihat, wah ternyata Indofood sama ICBP-nya jebol. Tapi Indofood agak menarik nih. Dia ada di atas sama 20 persis. Secara teknikalnya besok ada potensi dia buat rebound. Kita lihat ICBP-nya dulu. ICBP-nya masih pelan-pelan naik, jadi di hold aja. Kan minggu lalu saya bilang daripada Indofood saya lebih suka ICBP ya, karena memang secara teknikal juga Indofood itu udah terlampau tinggi, sedangkan ICBP itu masih pelan-pelan naiknya tapi pasti. Walaupun 2 hari terakhir ini dia terkoreksi, malah saya ngeliatnya ini bisa dijadikan buat teman-teman untuk akumulasi beli ya. Hari ini harga terendahnya itu di angka 10.025, tutupan di 10.125, which is itu masih ada masih ada ruang buat si ICBP ini untuk bisa naik sampai at least ke 10.600 lah. Itu mungkin untuk ICBP. Terus yang menarik lainnya mungkin big caps-nya dulu kali ya. Bank BCA itu agak bagus loh teman-teman. Ini dia pelan-pelan, saya nggak bisa bilang dia ngebentuk double bottom sih. Tapi dia sepertinya mau membentuk double bottom. Kalau misalnya kita gambarkan ini. Nah, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Terus gambarnya pun juga ini. Sret. Nah, kelihatan kan? Walaupun gambarnya jelek ya. Saya coba gambar yang lebih bagus deh. Bentar. Nih, dari tertingginya dia turun, habis itu bouncing naik. Salah. Turun lagi. Dan sekarang pun bouncingnya mulai mau naik. Walaupun hari ini ditutup koreksi minus 1%. Kalaupun dia nggak berhasil ngebentuk double bottom, mungkin dia bakal bergerak rangingnya itu di angka 8.400 sampai 8.700. Which is itu kan ada berapa poin tuh kalau dari harga terendahnya 8.400 tadi. Itu kan let's say mana ada gambarnya. Nih, price range. Dari 8.400 ke 8.700 itu ada kurang lebih hampir 4%. Ya buat trading pendek masih oke lah kalau teman-teman mau coba trading BCA. Tapi kalau saya sih BCA nggak usah di tradingin lah. Turun 8.500 beli, turun lagi 8.400 beli lagi. Antar naik 8.800, 9.000 tahun depan lah. Udah mungkin untuk bisa bergerak lanjut gitu. Nah, ini ada beberapa yang nanya, Santa Cruz Rally gimana? Window dressing gimana? Kalau saya bahas balik lagi dikit. Di IHSG kita kan awal Desember tuh dianggap ini nih. Di sini nih, tanggal 1 Desember dia itu di 7.081. Harga terendahnya itu di sini nih, di 6646 dan sekarang ada di tutupan 6836 kan. Which is itu ada hampir 4%, 3,5% lah. Kurangnya nih, turunnya dari angka tertingginya di tanggal 1 itu kan di angka 7.007, di atas 7.000 lah. Dan sekarang closing ada di angka 6.824. Which is ini ada 3,6%, hampir 4%. Kalau misalkan IHSG mau balik ke angka 7.000 tadi. Sekarang udah tanggal 22. Besok saya yakin pasti bakal sepi banget, orang udah bersiap Natal. 26, 27, 28, 29, 30 juga sama. Mungkin efektif day-nya itu let's say 3 hari. Kalau misalkan kita ngelihat 2 minggu terakhir dari tanggal 5 itu
volume transaksinya kecil, value transaksi di minggu lalu bahkan, apalagi di minggu ini, sangat-sangat menjemukkan. Jadi nggak seru buat trading. Untuk IHSG bisa balik lagi ke angka 7.000, saya bilang agak susah sih. Dari kemarin IHSG itu naik cuman gara-gara saham ini nih, Bayan. Bayan itu naiknya signifikan. Secara market cap, dia itu salah satu saham big caps. Tapi secara liquidity, nggak ada sama sekali liquidity-nya di market. Coba teman-teman perhatikan nih. Harga sahamnya itu nggak kemana-mana. Maksud saya itu secara volumenya itu kecil banget. Jadi dia pergerakannya dia bisa jebol naik. Dia itu murni karena ya memang dalam tanda kutip memang ada yang maintain lah ya. Karena ya dalamnya yang punya sahamnya gitu loh. Dan sekarang kalau misalkan teman-teman lihat nih di Forbes Indonesia, salah satu orang terkaya di dunia di Indonesia itu pemiliknya Bayan, Bapak Datuk siapa gitu, orang Chinese yang sekarang bertempat tinggal di Kalimantan ya, di pabriknya, bukan pabrik, di tambangnya dia batu bara. Nah, ini tuh naik signifikan ya karena ada yang spekulasi nih kemarin. Saya ngobrol sama teman-teman saya, kok bisa Bayan naik bisa sesignifikan ini? Karena yang punya pengen masuk Forbes kali, makanya harga saya dinaikin, dikatrol naik gitu ya. Karena memang nggak ada katalis apa-apa loh. Kalau misalnya kita ngomongin harga batu bara, coba kita lihat harga batu bara. Nah, harga batu bara masih stabil di harga 360 sampai 400, nggak kemana-mana. Kalau saham-saham batu bara lainnya juga ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kenapa kok Bayannya bisa naik signifikan? Nah, itu kan perlu dipertanyakan gitu. Secara fundamental belum ada perubahan apa-apa, tapi harga sahamnya bisa naik signifikan gitu. Itu untuk kondisi market kok belakangan tiba-tiba naik. Terus ini ada yang nanya, WIRG belum ada tanda-tanda pembalikan arah. 2 hari terakhir memang dia bergerak naik ya, rebound ya, tapi volumenya kecil banget nih. Teman-teman bisa perhatikan di sini, volumenya tuh hampir nggak ada. Jadi kalaupun dia naik, secara angkanya itu kecil, dalam artian antriannya itu kecil. Coba kita pantau ya, pakai aplikasi kita, kan bisa kelihatan nih hari ini tadi antrian jual belinya berapa. Bentar, saya cek WIRG nih. WIRG itu antriannya tebel ya, tapi kok volumenya kecil. Nah, ini takut saya ngelihatnya agak takut sih. Walaupun secara antriannya banyak, tapi kok yang dan nggak banyak. Nah, ini bisa dipertanyakan nih. Tapi kalau misalkan saya murni ngeliatin teknikal, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau misalkan mau masuk, lebih baik tunggu dulu sampai benar-benar dia confirm naik. Di market kayak gini, apalagi minggu depan udah pada libur, kalau bisa jangan nyangkut di saham lah. Kalau mau parkir barang, parkir aja di saham-saham big caps aja dulu. SMGR itu agak menarik tuh teman-teman. Coba perhatikan deh. SMGR secara liquidity dia tebel. Orang-orang juga kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, terutama investor asing itu pada ngebeliin SMGR. Saya coba kasih lihat ya. Nih, selama satu minggu deh, 1 minggu terakhir, bentar. Nah, ini selama 1 minggu terakhir SMGR itu dibeli sama asing. Jadi kalau saya lihat mungkin investor asing sudah mulai melihat sektor persemenan itu udah cukup menarik. Tapi kita sih, view kita dari tim analis Trimegah mengatakan bahwa memang harusnya SMGR itu diuntungkan karena dia berusaha untuk akuisisi SMBR-nya ya, yang Batu Raja. Itu kita lihat itu bisa jadi katalis yang cukup positif, ekspansi bisnisnya juga bisa semakin besar. Jadi kita ngelihat ini sentimen cukup oke untuk si SMGR. Terlebih kan right isunya juga udah kelar ya, untuk proses right isunya untuk untuk dapat duit buat makan si SMBR-nya itu tadi. Ya mungkin
Kalau saya bilang apakah 1 bulan ini bisa naik, mungkin time frame-nya harus dipanjangin semua ya. Karena buat trading sekarang juga agak susah sih. Kondisinya, liquidity-nya sangat-sangat tipis. Jadi buat apa kita memaksakan trading gitu. Wow, ini tanyanya keren banget nih. UFOE dan Axio. Saya bener-bener nggak tahu loh ini saham apa. Damai Sejahtera Abadi. UFOE. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya mungkin jangka panjang kan masih downtrend. Jangka panjangnya downtrend, tapi jangka pendeknya dia sudah bergerak sideways. Apakah dia berpotensi untuk berbalik arah? Saya lihat batas supportnya aja deh. Untuk UFO batas supportnya di angka 236. Kalau dia nembus ke bawah, berarti dia masih downtrend. Kalau teman-teman mau coba spekulasi masuk untuk UFO ini, lihat ya, secara volume nih di bawah ini, beberapa waktu dari bulan Oktober, beberapa waktu belakangan dia naik nih. Volumenya tiba-tiba ke-create gede. Berarti ada orang atau investor, baik retail ataupun institusi, saya nggak tahu, itu mulai akumulasi beli nih ketika dia turun. Ketika dia turun dalam, volume belinya yang warna hijau ini tiba-tiba rame nih. Nah, berarti kan di sini 236 itu ada yang akumulasi. Jadi ini bisa dikatakan betting lucu aja. Kalau misalkan UFOE bisa berhasil ada di atas angka 262, itu 262 ini kan EMA 20-nya dia. Kalau dia berhasil ada di atas EMA 20, itu dia bisa berpotensi untuk berbalik arah. Jadi bisa diperhatikan nih untuk UFOE. Tadi satu lagi apa ya? Axio ya. Teradata Indonesia. Teknikalnya, ini saham baru IPO ya. Teknikalnya dia masih downtrend pasca IPO. Kalau pasca IPO kayak gini, lebih baik dihindari aja dulu sih teman-teman. Karena banyak institusi atau fund-fund kecil yang pasti mulai disuruh untuk makan sih ini, buat nego-nego dan lain sebagainya. Jadi lebih baik coba cari yang lain aja dulu deh. Saya tadi daripada si Axio lebih prefer yang satunya tadi, si UFOE itu tadi. Astra International. Nah, Astra ini bagus nih. Astra dia berpotensi. Lagi-lagi saya bilang berpotensi ya. Aduh, gambarnya kenapa ribet banget dah. Terlalu banyak. Ini apa sih? Nah, Astra International berpotensi berbalik arah. Kenapa kok di sini itunya udah mulai habis? Perlambatannya kok sudah kayaknya mantul di bawah 2 kali. Kita lihat gotonya dulu. Gotonya sudah mulai stabil juga nih di angka 80 sampai 90-an. Jadi Astranya itu ada potensi untuk dia berbalik arah. Karena kan kemarin 2 minggu lalu saya mention ya ke teman-teman, kalau misalkan Goto sudah selesai auto reject bawahnya, yang akan pertama kali diuntungkan itu adalah Astra International. Setelah Astra yang kedua itu Telkom. Nah, Telkom kan tapi untuk modalnya cukup jauh ya, di atas 200-an, sedangkan Astra kan di 170-an ya kalau nggak salah. Itu masih ada potensi lebih dekat lah. Nah, ini orang-orang kayaknya pada spekulasi juga nih untuk Astra melakukan akumulasi beli gitu. Dan secara teknikalnya pun walaupun belum terkonfirmasi ya double bottomnya, tapi dia berpotensi. Kalau let's say kita ngomongin besok hari Jumat, volumenya kecil, transaksi kecil, fund-fund besar, investor asing masuknya ke big banks, ke big cash, ya pasti Astra juga salah satu yang dipilih. Kalau dia pelan-pelan naik sampai atas 5950, berarti dia bisa sampai ke angka 6000 gitu. Itu untuk Astra. Sama BBRI. BBRI dia menarik nih. BBRI dia sudah mulai pelan-pelan deketin resistennya, tapi udah 3 kali belum berhasil dijebol. Ini udah kedua nih. Ini yang pertama di sini. Turun, berusaha jebol lagi 4980, turun lagi langsung dimakan, sekarang mau jebol lagi. Kalau ketiga kali dia nggak berhasil jebol, ini kan tapi kalau dibilang ini kan nggak bentuk pattern Kak Haji. Nih. Ya patternnya kejadian apa enggak? Volumenya masalahnya rata nih. Kalau kayak gini, biasanya kalau pattern kayak gini,
wedges gini, itu harusnya diiringi dengan volumenya yang tiba-tiba naik untuk volume belinya. Jadi volume merahnya kecil, volume belinya naik. Nah ini kan memang volume yang hijaunya itu kan sudah mulai kelihatan, tapi kan masih rata nih. Kita tunggu aja, mungkin let's say sampai akhir bulan, sampai tanggal 28 minggu depan lah, 27-28, kalau misalkan dia masih stabil belum bisa nembus, nah itu boleh coba, boleh masuk tuh. Bisa aja dia breakout nanti di akhir tahun. Itu untuk BBRI. ADMR masih di bawah, tapi pelan-pelan dia udah mulai naik. Untuk akumulasi beli, kalau teman-teman mau coba masuk ADMR, itu enaknya ketika di bawah 1670. Karena area supportnya itu kan 1605 sampai 1670 nih. Nah sekarang kan udah di angka 1720, jadi udah ketinggalan. Kalau misalkan mau masuk, lebih enak kita tunggu di harga bawahnya aja dulu. Itu untuk ADMR ya, karena memang di harga sekarang, lihat aja teman-teman, ini volumenya kan nggak begitu banyak. Jadi untuk dia tiba-tiba bergerak uptrend itu sangat susah. Pasti dia bakal ranging. Nah kalau ranging kayak gini kan enaknya kita ngantrinya di bawah aja, di range yang warna kuning. Kuning ini 1605 sampai 1670. Kelihatan kan ya? Kalau nggak kelihatan, nah di sini. Ini untuk range-nya si ADMR itu tadi. Jadi kalau misalkan sudah di harga 1720 dan hari ini juga naiknya hampir 3%, ya tunggu aja lah besok. Kemungkinan dia masih ada potensi untuk dia besok terkoreksi. Jadi kalau misalkan besok koreksi, tampung beli aja. Kalau bisa ya di bawah 1670 kita minta diskon aja, jangan dihajar kanan untuk si ADMR.